Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Resna Sandra Sinta. Kali ini kita akan membahas tentang makanan dan hubungan makanan hewan. Adapun 4 aspek yang kita bahas kali ini yaitu yang pertama analisis makanan hewan, yang kedua nisma pemangsaan, yang ketiga mekanisme pertahanan dan perlindungan diri, yang keempat koevolusi hubungan makanan. Ingin tahu lebih lanjutnya? Cekidot. Semua organisme membutuhkan sumber energi dan nutrisi untuk tumbuh, perawatan aktivitas, reproduksi, dan kelangsungan hidup. Organisme harus makan agar tetap bertahan hidup. Analisis makanan hewan. Analisis makanan hewan ada dua. Yang pertama pengamatan langsung, di mana hewan yang diselidiki tidak perlu dimatikan terlebih dahulu. Relatif lebih mudah dilakukan terhadap hewan berukuran besar, diurnal, serta aktivitas dalam habitatnya mudah diikuti pengamat. Cara ini makanan banyak waktu dan tenaga. Yang kedua, pengamatan tak langsung. Cara yang umum digunakan untuk mengetahui jenis makanan yang dimakan hewan ialah dengan mengidentifikasi isi kandungan bagian-bagian anterior dari saluran pencernaan atau tembolok dan lambung yang relatif belum tercerna, seperti makanan nabati, terutama biji-bijian, relatif sukar dicerna, setelah 24 jam dikonsumsi masih dapat dikenal. Yang kedua ada nisba pemangsa, di mana suatu organisme hidup akan selalu membutuhkan organisme lain dan lingkungan hidupnya. Dari segi ekologi perlu diketahui lebih lanjut mengenai hubungan antara jenis makanan yang dimakan hewan dengan tersediakan sumber daya makanan itu di lingkungan tempat hidup hewan yang dapat bervariasi dari waktu ke waktu, dari musim ke musim. Preferensi hewan terhadap suatu jenis makanan sifatnya ada yang pasti, tidak dipengaruhi oleh variasi ketersediaan di lingkungan. Preferensi dapat berarti jenis makanan itu lebih diperlukan dibandingkan dengan jenis lain. Misalnya, apabila ketersediaan suatu jenis makanan rendah, maka kurang dimanfaatkan sebagaimana makanan, tetapi bila ketersediaan tinggi, dikonsumsi lebih sering. Selanjutnya ada mekanisme pertahanan diri. Freud menggunakan istilah mekanisme pertahanan diri atau defense mechanism untuk menunjukkan proses tak sadar yang melindungi si individu dari kecemasan melalui permutarbalikan kenyataan. Pada dasarnya, strategi-strategi ini tidak mengubah kondisi objektif bahaya dan hanya mengubah cara individu mempersepsi atau memikirkan masalah itu. Jadi, mekanisme pertahanan diri merupakan bentuk penipuan diri. Pembahasan kita yang terakhir yaitu koevolusi hubungan makanan, di mana organisme pemangsa atau predator atau organisme mangsa mengalami koevolusi. Berarti bahwa suatu perubahan evolusioner pada organisme mangsa akan menyebabkan terjadinya perubahan evolusioner pada organisme pemangsa, begitu juga sebaliknya. Misalnya, contoh ya, jenis burung madu atau Nectarindae, bentuk paruhnya yang panjang dan ramping sehingga sangat cocok untuk berhubungan dengan bunga yang membentuk bumbung yang panjang untuk mengisap madu dari dasar bunga. Nah, itulah penjelasan singkat dari saya tentang makanan dan hubungan makanan hewan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.